sudah 5 hari terakhir Peggy meninggalkan rumahnya. Saat itu Peggy pergi meninggalkan Cirebon menuju Bandung untuk ikut ayahnya bekerja. Ia mengungkapkan sudah cukup lama Mas Nia. Mbak itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Dia anaknya polisi. Nggak tahu kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel Pak Yanto Husna. Sahabat, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memutarkan beberapa video, yaitu tentang Peggy Setiawan, sahabat. Yang mana Peggy Setiawan ini sudah berhasil ditangkap oleh Polres Cirebon. Dan tentunya dalam video yang akan saya putar ini yaitu tentang identitas Peggy yang diungkap oleh tetangga. Merupakan salah satu DPO diungkap tetangganya. Peggy ditangkap di rumah neneknya di Bandung pada Selasa 22 Mei malam. Warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon alias tetangganya mengatakan Peggy sejak kecil sudah tinggal di rumah neneknya. Dikutip dari tribunnews.com, salah satu tetangganya bernama Mas Nia mengatakan sudah 5 hari terakhir Peggy meninggalkan rumahnya. Saat itu Peggy pergi meninggalkan Cirebon menuju Bandung untuk ikut ayahnya bekerja. Ia mengungkapkan sudah cukup lama Mas Nia tidak melihat Peggy beraktivitas di rumah. Sebab Peggy juga jarang bergaul dan hanya ibunya saja yang kerap mengikuti agenda pengajian. Mas Nia juga telah mengetahui bahwa Peggy telah ditangkap oleh kepolisian semalam. Rumah nenek Peggy alias Perong di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon didatangi polisi pada Rabu 22 Mei. Pantauan tribun di lokasi, petugas mendatangi lokasi menggunakan 2 kendaraan roda 4. Petugas terlihat berkumpul di dekat halaman rumah nenek Peggy alias Perong. Salah satu warga Mas Nia juga membenarkan bahwa rumah yang didatangi kepolisian di Polres Cirebon Kota merupakan milik neneknya Peggy alias Perong. Mbak itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Dia anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Maksud dalam DPO apa argumentasi? Karena saya mengikuti perjalanan proses perkara ini waktu itu tahun 2016 saat terjadi kejadian 2007 tanggal 27 Agustus ya 2016. Kemudian beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari kemudian, rumah ini Ibu Kartini ini, ibunya Peggy ini digeledah oleh Polres Ciko gitu kan. Kemudian Ibu Kartini lari ke rumah saya dan memberitahukan, "Bu, kok rumah saya digeledah sama siapa, Bi?" "Sama Polres Ciko, Cirebon Kota." Katanya, "Ada apa?" "Ya Bu, kemarin waktu pembunuhan Pina dan Eki itu, kok rumah saya digeledah?" Katanya. "Kenapa, Bi?" "Ya karena namanya Peggy." Katanya, "Yang membunuh Eki dan Pina itu namanya Egy." Kata dia tuh, "Kan kalau anak saya mah Peggy." "Ya berarti bukan anak Bibi. Anak Bibinya ada di mana?" "Ya ada di Bandung, lagi kerja Bu." Katanya, "Kerja di bangunan di rumah Ko Aceng sama bapaknya gitu." "Ya udah, kalau begitu kan berarti bukan Peggy. Tapi kenapa rumah saya digeledah sampai motornya diambil?" Katanya, "Motor adik saya 1, motor si Peggy-nya diambil juga." Kata dianya gitu. Kenapa kok nggak dari dulu gitu loh, kalau memang dia bukan siapa-siapa. Senang, alhamdulillah. Tapi kan kita belum tahu apakah itu benar pelaku atau bukan. Karena kita juga masih bertanya-tanya kenapa kalau memang itu pelaku kan sangat mudah ternyata ditangkap. Ya kan, kenapa kok nggak dari dulu gitu loh, kalau memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak yang tersebar luas tuh dugaannya seorang pejabat atau anak seorang anggota Polri kan gitu yang tersebar luas. Nah, kenapa kok hari ini
semenjak 1 minggu ini yang luar biasa naik beritanya, kok udah tertangkap nih gitu, berarti kan bukan hal sulit untuk kepolisian menangkap itu. Wan alias Pegi alias Prong lelaki usia 30 tahun kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Polda Jabar. Saya diduga sebagai otak pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Selama menjadi buronan, saya kerap berpindah tempat antara wilayah Cirebon dan Bandung. Akhirnya saya ditangkap saat sedang pulang setelah bekerja, pada Selasa petang 21 Mei 2024 di wilayah Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Selama pelarian ke Bandung, saya bekerja sebagai kuli bangunan dan mengaku bernama Robi. Sejak kecil saya tinggal di rumah nenek, tepatnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bersama ibu dan saudara saya. Kini jajaran Kepolisian Polda Jawa Barat masih memeriksa saya dan mendalami kasus ini. Karena masih memburu 2 pelaku lain yang masih buron yaitu Dani dan Andi. Nah, sahabat ya, tadi kita bisa melihat beberapa video yang sudah saya putar. Dan tentunya dari sahabat-sahabatku ya, mempunyai tanggapan dan bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga tidak lupa untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel dari Pak Yanto Husna untuk berkenan menombol tanda like, komen, dan subscribe. Dan akhirnya dari saya, bila mana ada suatu kata tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.